Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 November 2024, Senin, Pekan Advent, disusun dan dibawakan oleh Frater Mendes, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari ini yang terkasih, judul renungan kita hari ini ialah memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan merupakan suatu tindakan dan sikap yang sungguh mulia. Sebab pada prinsipnya, orang memberi dari kelebihan yang dia miliki, bukan dari kekurangan. Bila kekurangan, kemungkinan besar tidak ada suatu pun yang akan dia beri. Dalam realitas hidup kita, terkadang sulit bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Pemberian yang kita berikan selalu punya maksud tertentu, karena kita memberi dengan harapan agar orang lain membalas kembalinya. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas hari ini menampilkan 2 sosok yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada orang-orang kaya dan janda yang miskin. Kelompok orang-orang kaya memberi persembahan dengan kelebihannya karena mereka mempunyai segalanya. Tindakan pemberian mereka mengharapkan suatu pujian dari orang lain. Mereka memberi bukan dari hati yang tulus dan ikhlas, tetapi karena status sosialnya yang tinggi. Sedangkan janda yang miskin memberi dari kekurangannya. Tindakan pemberian janda miskin ini mengungkapkan iman dan keikhlasan hati yang utuh kepada Tuhan. Dia sadar bahwa persembahannya tidak seberapa di mata manusia, namun bagi Tuhan sangat berharga. Karena persembahan yang sungguhnya bukan harta, tetapi hati dan seluruh hidupnya. Yesus melihat bahwa sungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Namun janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Dia memberikan semua yang dia miliki, dan itu adalah ekspresi nyata dari kepercayaan
dan ketergantungannya kepada Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan ini mengajarkan kita tentang arti pemberian diri yang total kepada Tuhan. Bahwa persembahan diri yang total merupakan kurban syukur bagi Tuhan atas segala cinta dan berkat-Nya yang kita terima secara cuma-cuma. Sebaliknya, terkadang kita cenderung mengukur nilai persembahan dan jumlah kuat atau materi yang kita berikan. Kita selalu mengharapkan yang lebih sesuai dengan target kita. Kita memberi bukan karena ketulusan hati, tetapi karena ada imbalan dari orang tersebut. Sikap dan perbuatan kita ini bertentangan dengan tindakan dan perbuatan janda miskin yang memberi dengan keikhlasan hati yang tulus. Kita memberi karena popularitas kita sedang berada di atas. Kita takut kehilangan segalanya. Oleh karena itu, kita memberi bukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas segala yang telah kita terima, tapi karena ingin dipuji dan dihormati. Dan kita terjebak dalam kesombongan diri yang berlebihan sampai melupakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Maka pada kesempatan ini, janda miskin ini mengajak kita untuk terbuka hati menerima kembali Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, agar kita membaktikan seluruh hidup kita bagi Tuhan dengan membantu sesama kita yang sedang berkekurangan. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari teladan dan iman janda miskin ini yang memberi dengan tulus, rendah hati, dan penuh iman, dan tahu bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap tindakan dan perbuatan baik yang kita lakukan. Sebab dalam memberi, kita merasa sukacita dan kedekatan dengan Tuhan yang kita imani dan percaya itu. Walaupun kita kekurangan secara materi, tetapi kita kaya akan cinta kasih Tuhan yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.